Selamat datang di program visual keselamatan dan kesehatan kerja kelistrikan di tempat kerja. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kelistrikan serta tindakan pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Setelah melihat tayangan ini, diharapkan Anda akan mampu memahami dan melakukan penerapan mengenai K3 kelistrikan berikut ini. Selamat menyaksikan dan salam K3. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari K3 itu adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja, khususnya keselamatan dan kesehatan kerja kelistrikan. Seperti yang kita ketahui, listrik itu sangat berbahaya, namun juga sangat berguna. Semua menggunakan alat-alat yang menggunakan energi listrik setiap harinya, seperti pada alat untuk mengeringkan rambut, mencuci pakaian, alat untuk menyiapkan makanan di dapur, dan mengerjakan pekerjaan baik di rumah maupun di tempat kerja. Untuk menghindari bahaya dan mengambil tindakan pencegahan keselamatan, kita perlu memahami listrik lebih baik. Dan kita perlu listrik yang terdiri dari berbagai komponen. Ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, kemungkinan besar Anda dikelilingi oleh mesin-mesin yang menggunakan listrik. Kekuatan mesin tersebut adalah listrik, dan jika listrik tidak ditangani dengan hati-hati, Anda akan berisiko terluka dan bahkan bisa menyebabkan meninggal. Sengatan listrik dapat menyebabkan luka bakar yang menyakitkan bagi Anda. Luka fisik seperti patah tulang karena jatuh. Kerusakan pada otot dan saraf. Pernapasan dan gangguan jantung dan bahkan membunuh Anda. Jika Anda terluka, Anda tidak dapat pergi bekerja dan akan kehilangan pendapatan. Listrik adalah salah satu dari banyak kasus terjadinya kebakaran di rumah dan di tempat kerja. Jika perusahaan Anda terbakar, Anda mungkin akan kehilangan pekerjaan Anda yang Anda butuhkan utamanya untuk melindungi Anda sendiri dengan memahami bahaya listrik dengan mengikuti prosedur keselamatan. Mengerti apa itu listrik? Listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh berbagai metode. Bendungan air atau gelombang, reaktor nuklir, pembakaran material, angin, generator, dan lain-lain. Dialirkan ke rumah dan tempat kerja untuk digunakan setiap hari agar mesin-mesin berfungsi, termasuk bola lampu dan perangkat televisi, komputer, telepon, dan banyak lagi. Listrik sendiri tidak berwarna, tidak berbau, tidak terlihat. Listrik hanya dapat dideteksi dengan peralatan khusus. Listrik saat ini mengalir dari satu tempat ke tempat lain melalui konduktor. Konduktor apa saja yang dapat mengalirkan listrik? Beberapa konduktor yang paling dikenal yaitu segala jenis logam, perak, tembaga, emas, aluminium, besi, dan baja. Cairan juga termasuk sebuah konduktor yang kuat. Oleh sebab itu, listrik mengalir melalui air dan bahkan tubuh manusia dan hewan. Jadi, bagaimana listrik dapat digunakan secara aman? Dengan menggunakan isolator. Isolator yaitu bahan yang tidak mengalirkan arus listrik. Isolator yang banyak digunakan termasuk kaca, karet, minyak kayu, plastik, keramik, dan porselin. Anda bisa lihat isolator plastik bungkus kabel listrik.
dan kabel adalah contoh sebuah isolator. Jadi, bagaimana Anda tersengat listrik? Tanda-tanda kabel yang tidak aman
di dalam vektor. Orang yang diberi pelatihan untuk perbaiki peralatan tersebut dan yang Anda harus lakukan adalah menjaga peralatan tersebut dengan aman sampai mereka dan terlatih itu datang. Beri perhatian untuk menghindari tegangan listrik ini saat mengoperasikan mesin pengangkat ini seperti baku, forklift, tangga portable, dan scaffolding. Jangan pernah menggunakan dan jangan memasang perangkat listrik terlalu banyak. Berhati-hati dengan sekitar kabel listrik. Jangan pernah membuka panel listrik dan menghindari listrik pada saat bekerja di lokasi air atau basah kecuali Anda benar-benar telah terlindungi. Hati-hati dengan bahaya listrik dan tetap waspada pada bahaya listrik. Dan mengikuti prosedur keselamatan dengan hati-hati. Anda dapat membantu menciptakan rekan kerja yang lebih aman untuk Anda dan rekan kerja Anda. Berikut adalah contoh K3 kelistrikan. Nah, inilah contoh yang salah dalam pemasangan kabel listrik. Yang benar adalah pasang colokan listrik yang tidak melebihi batas kekuatan arus pada peralatan listrik. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan arus pendek dan menjaga keselamatan orang-orang di sekitar kita, yang harus dilakukan adalah jauhkan listrik dan stop kontak dari benda cair. Jangan menyalakan saklar di saat tangan Anda basah. Periksa 1 bulan sekali kabel yang Anda gunakan. Jauhkan listrik dan stop kontak dari balita dengan cara menutup stop kontak. Berikut adalah contoh-contoh dampak kelalaian K3 listrik. 1. Tersengat listrik. 2. Terjadinya hubungan arus pendek. Pahamilah dan selalu berhati-hati dengan listrik.